Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo Sobat Edukasi, selamat siang. Selamat datang di podcast Ruang Inspirasi Pendidikan di cuaca yang mendung dan siang-siang ini. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, khususnya bagi calon guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu inovasi dan transformasi abad ke-21. Di abad ke-21 ini, guru tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga memiliki keterampilan abad ke-21, seperti mampu memanfaatkan teknologi dan menerapkan pendidikan yang humanis. Bersama saya sudah hadir 3 narasumber hebat dan cantik-cantik sekali ya guys. Silakan memperkenalkan diri kepada narasumber yang pertama. Baik, terima kasih kepada host ya. Perkenalkan, nama saya Tiara Aulia Jahra. Di sini saya fokus pada kajian keterampilan abad ke-21 dan juga pendidikan karakter. Senang banget bisa ada di podcast kali ini. Halo semuanya, saya Najwa Salsabila. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, khususnya untuk guru PPKN. Halo teman-teman, saya Rizky Puji Mauludi. Di sini saya akan membahas dari sisi pendekatan pembelajaran humanis dan peran guru sebagai pendidik nilai. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi teman refleksi dan inspirasi, khususnya bagi Sobat Edukasi yang sedang menyiapkan diri menjadi guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di masa depan. Dan terima kasih banyak juga kepada para narasumber yang sudah hadir dan bersedia berbagi pengalaman serta pandangannya. Wah, dari perkenalannya tadi saja sudah terasa sekali ya. Perspektif yang akan kita bahas nanti pasti beragam dan menarik. Oke, kita lanjut ke yang pertama. Kita mulai dari keterampilan abad ke-21. Nah, menurut Anda, keterampilan apa saja yang wajib dimiliki calon guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan? Nah, baik, terima kasih. Sini di abad ke-21 ini, calon guru PPKN harus memiliki keterampilan 4C, yaitu critical thinking, kreativitas, komunikasi, dan juga kolaborasi. Sebagai guru PPKN, kita tidak hanya mengajarkan teori kewarganegaraan, tetapi juga melatih para pendidik berpikir kritis terhadap isu sosial, demokrasi, HAM, dan juga kebangsaan, seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, kita tadi dengarkan menarik sekali ya, ada 4C. Tentunya kita penasaran dong, apa sih 4C itu? Boleh dijelaskan lebih lanjut lagi? Baik, nah di sini saya akan menjelaskan tentang tadi yaitu 4C. Yang pertama yaitu critical thinking, di mana kita harus berpikir kritis. Nah, berpikir kritis di sini itu bukan berarti kita mengkritik seseorang, tapi lebih kemampuan menganalisis, mempertanyakan, dan juga menilai informasi sebelum kita menerimanya. Seperti kita menanya, ini benar gak sih? Atau dampaknya apa? Terus kalau dilihat dari sudut pandang lain itu seperti apa? Nah, sebagai calon guru PPKN, berpikir kritis penting banget supaya kita bisa mengajak siswa peka terhadap isu sosial, politik, dan juga kebangsaan. Lalu ada kreativitas. Nah, kreativitas di sini itu bukan tentang hanya soal seni dan juga gambar. Dalam pendidikan, kreativitas mencari cara baru dan menarik dalam mengajar. Misalnya, materi PPKN yang biasanya membosankan. Nah, gimana sih caranya biar nggak monoton atau membosankan? Misalnya dengan kita diskusi atau membuat video. Nah, seperti itu. Terus ada juga komunikasi, di mana komunikasi itu kemampuan menyampaikan ide dengan jelas dan mendengarkan orang lain dengan baik. Kita harus bisa menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dipahami, seperti itu. Terus sekaligus membuka ruang dialog antara guru dan juga siswa, seperti itu. Terus ada juga tadi yang keempat yaitu kolaborasi.
yang artinya bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama seperti itu. Di kelas PPKN, kolaborasi itu bisa dilatih lewat kerja kelompok, diskusi bareng, terus atau kayak proyek bersama seperti itu. Nah, dari situ siswa belajar menghargai perbedaan pendapat, juga berbagai peran dan bertanggung jawab seperti itu. Oke, wah sangat menarik sekali ya, dan tentunya sangat jelas sekali. Terima kasih. Nah, jadi intinya 4 keterampilan ini, critical thinking, creativity, communication, dan collaboration, bukan cuma teori, tapi bekal penting bagi calon guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan agar siap menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21. Menarik nih ya. Jadi, guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bukan hanya penyampai materi ya. Nah, ini betul sekali. Guru PPKN itu harus menjadi fasilitator sekaligus menjadi pembimbing nilai agar siswa mampu menjadi warga negara yang aktif, kreatif, dan juga bertanggung jawab seperti itu. Oke, terima kasih ya Kak Aul yang sudah menjelaskan penjelasannya yang sangat jelas dan mudah dipahami tentunya. Penjelasan ini pastinya membuka wawasan kita bahwa menjadi guru PPKN itu membutuhkan lebih dari sekadar penguasaan materi. Oke, sekarang kita masuk ke pemanfaatan teknologi. Nih, bagaimana teknologi dapat mendukung pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di abad ke-21? Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi, teknologi itu sangat membantu terutama dalam menciptakan pembelajaran yang interaktif dan kontekstual. Misalnya, guru PPKN dapat menggunakan video pembelajaran, platform diskusi daring, lalu media sosial sebagai studi kasus kewarganegaraan, lalu yang terakhir ada aplikasi kuis dan LMS. Nah, untuk video pembelajaran itu ibarat teman bantu buat guru. Jadi, materi PPKN yang biasanya panjang dan serius bisa jadi lebih ringkas, lebih visual, dan mudah dipahami. Nah, lewat video pembelajaran tersebut, siswa bisa melihat contoh nyata seperti saat proses demokrasi, sidang, atau kasus pelanggaran HAM. Jadi, siswa tuh gak cuma dengar penjelasan, tapi juga melihat langsung gambar nyatanya. Lalu, ada juga platform diskusi daring, seperti forum kelas atau grup belajar online, bikin diskusi gak cuma terjadi di kelas. Diskusi jadi siswa bisa menyampaikan pendapatnya tanpa takut salah. Bahkan siswa yang biasanya pendiam jadi lebih berani berbicara saat berada di forum tersebut. Lalu ada juga media sosial sebagai studi kasus kewarganegaraan. Media sosial itu sebenarnya laboratorium nyata untuk PPKN karena di sana kita bisa melihat langsung isu-isu kewarganegaraan, mulai dari demokrasi, kebebasan berpendapat, sampai etika berkomunikasi itu seperti apa. Guru bisa mengajak siswa menganalisis postingan atau komentar lalu berdiskusi seperti ini sudah sesuai nilai Pancasila belum? Atau bisa juga bagaimana sikap kita sebagai warga negara yang baik. Lalu ada aplikasi kuis dan LMS. Aplikasi kuis bisa bikin evaluasi belajar jadi lebih seru dan gak tegang. Siswa bisa belajar sambil main, tapi tetap fokus ke materi. Sementara LMS atau Learning Management System membantu guru mengatur materi, tugas, dan penilaian dengan lebih rapi. Jadi semuanya sudah terorganisir, siswa juga jadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu. Oke, sangat lengkap sekali ya dan sangat jelas sekali. Jadi intinya dengan memanfaatkan video, diskusi daring, media sosial, serta aplikasi kuis dan learning management system, pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bisa jadi lebih hidup, interaktif, dan relevan dengan zaman. Teknologi bukan untuk menggantikan guru, tapi untuk mendukung peran guru dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan. Dengan teknologi, siswa tidak hanya mendengar, tetapi juga berpartisipasi aktif. Nah,
apakah ada tantangan bagi calon guru PPKN dalam penggunaan teknologi? Ada, yaitu tantangannya adalah kesiapan gurunya sendiri gitu. Jadi calon guru harus tetap belajar agar tidak gagap teknologi, namun tetap bijak dan kritis dalam menggunakannya sesuai dengan nilai Pancasila seperti itu. Oke, terima kasih kepada Najwa atas pemaparannya yang sangat relevan dengan kondisi pembelajaran saat ini ya. Jadi makin terlihat ya, teknologi itu bukan sekadar tren, tapi memang kebutuhan yang harus dimanfaatkan secara bijak oleh calon guru PPKN ya. Oke, sekarang kita beralih ke pendekatan humanis nih. Pasti penasaran kan apa sih itu pendekatan humanis dan pentingnya itu seperti apa sih? Nah, mengapa pendekatan ini penting dalam pembelajaran PPKN? Baik, terima kasih. Saya akan menjawabnya. Pendekatan humanis ini sangat penting karena pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu berfokus pada nilai moral, sikap, dan karakter. Guru harus memandang peserta didik itu sebagai manusia utuh, bukan hanya objek pembelajaran. Pendekatan humanis ini meliputi beberapa aspek, yaitu 1. Empati, 2. Dialog dua arah, 3. Menghargai perbedaan, 4. Lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Keempat aspek ini sejalan dengan nilai demokrasi yang diajarkan di pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, kita sudah dengarkan 4 aspek tersebut. Boleh dijelaskan lebih lanjut lagi, lebih rinci lagi, lebih jelas lagi? Boleh dong. Yang pertama itu empati. Empati itu sederhana tapi penting. Artinya, guru mau memahami perasaan dan kondisi peserta didik, bukan cuma fokus ke nilai. Misalnya, ketika ada siswa yang kelihatan kurang aktif, guru itu gak langsung menghakimi, tapi mencoba untuk mengerti. Dengan empati ini, hubungan guru dan siswa itu menjadi lebih dekat dan manusiawi. Yang kedua yaitu dialog dua arah. Dalam pendekatan humanis, kelas itu bukan tempat ceramah satu arah. Bukan cuma guru saja yang ngomong, tetapi peserta didik juga mempunyai hak untuk bersuara, seperti diskusi, tanya jawab, atau tukar pendapat. Guru di sini berperan sebagai teman diskusi sekaligus pengarah, bukan cuma pemberi materi. Yang ketiga yaitu menghargai perbedaan pendapat. Di kelas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, perbedaan pendapat itu pasti ada dan itu menjadi hal yang wajar. Yang penting bukan siapa yang paling benar, tapi bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan sopan dan saling menghargai. Guru di sini berperan mengajarkan bahwa beda pendapat itu bukan berarti bermusuhan. Justru dari perbedaan itu kita belajar berpikir lebih terbuka. Yang keempat yaitu lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Lingkungan belajar yang aman artinya siswa merasa nyaman untuk berpendapat tanpa takut ditertawakan dan disalahkan. Inklusif berarti semua siswa itu merasa diterima tanpa memandang latar belakang, pendapat, atau kemampuan. Kalau suasana kelas sudah aman dan inklusif, siswa jadi lebih berani aktif dan percaya diri. Seperti itu. Oke, sangat jelas sekali ya. Mudah dipahami sekali. Nah, jadi apakah guru PPKN juga harus menjadi teladan? Ya, betul sekali. Karena guru itu adalah role model, sikap guru itu akan menjadi contoh bagi peserta didiknya dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih ya kepada Kiki atas pemaparannya yang sangat menyentuh. Pendekatan humanis ini benar-benar mengingatkan kita bahwa pendidikan bukan hanya soal kecerdasan, tapi juga soal hati, rasa, sikap, dan nilai kemanusiaan. Nah, di sini ya sebagai penutup, saya mau bertanya nih. Boleh, dong. Apa pesan singkat untuk calon guru PPKN di abad ke-21? Boleh yang pertama dari narasumber pertama dulu? Oke, boleh. Nah, penutupan mungkin dari saya yaitu
Teruslah mengembangkan keterampilan abad ke-21 dan juga jangan takut untuk berinovasi seperti itu. Terima kasih. Wow, bagus sekali ya. Nah, sekarang boleh selanjutnya dari narasumber kedua. Boleh dong. Jadi penutupannya aja, pesan singkatnya tuh manfaatkan teknologi secara kreatif dan bertanggung jawab untuk memperkuat pembelajaran nilai. Udah segitu aja. Terima kasih, bagus ya. Harus kreatif katanya dan tanggung jawab gitu. Lalu yang selanjutnya yang terakhir nih dari narasumber yang ketiga, boleh? Pesannya itu jadilah guru yang humanis, yang mengajar dengan hati dan memberi ruang bagi kemanusiaan. Aduh, ya, menyentuh Sangat sekali. menyentuh sekali ya ini pesan yang terakhir gitu. Nah, terima kasih kepada narasumber atas insight yang luar biasa nih. Semoga podcast ini dapat menginspirasi para calon guru PPKN untuk menjadi pendidik yang inovatif, adaptif, dan humanis di abad ke-21. Nah, dan juga terima kasih atas pesan-pesan reflektifnya, pesan singkat tapi sangat bermakna dan relevan untuk kita renungkan bersama calon pendidik. Oke, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang cantik-cantik ya, atas waktu dan insight yang sangat luar biasa. Dan tentu saja terima kasih juga kepada sobat edukasi yang sudah setia mendengarkan podcast ini sampai akhir. Semoga obrolan hari ini bisa memberi semangat, inspirasi, dan motivasi untuk terus belajar dan bertumbuh menjadi guru PPKN yang inovatif, digital, dan tetap humanis. Saya Alivia Nurpadila pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Finally. Kalau ya kasih bentuk.